Inilah kesedihan Ibunda Ade Sara pasca anak tunggalnya menjadi korban pembunuhan. Hatinya menjerit pilu karena tak bisa lagi lampiaskan kasih sayangnya kepada putri sematawayangnya itu. Lantas bagaimanakah wanita ini menghadapi cobaan yang menerpanya? Benarkah Ibunda Ade Sara akan menjenguk Hafidz dan menanyakan mengapa tega membunuh anaknya? Kesedihan terus menyekap hati Elizabeth, Ibunda Ade Sara Suroto, gadis yang diduga dibunuh mantan kekasihnya. Meski berusaha tegar menerima suratan takdir atas kematian putri tunggalnya, Elizabeth tak mampu menyembunyikan duka mendalam yang merantai hatinya. Matanya berkaca-kaca menahan tangis setiap bicara tentang meninggalnya putri sematawayang. Apalagi Ade Sara tewas diduga dibunuh Hafidz yang tak lain mantan kekasih Ade Sara sendiri bersama Ashifa, pacar baru Hafidz. Dia pernah bilang begini sama saya. Saya nggak tahu ini ungkapan apa ya, karena dia sayang banget sama saya, karena dia tahu saya sayang juga sama dia. Dia pernah bilang begini, Mama, kalau seandainya, bukan seandainya Mama, kalau ini mendingan, kalau Sarah sih mah, Sarah maunya mati duluan, karena kalau misalnya Mama mati duluan, Sarah nggak akan sanggup, katanya gitu. Terus apa ya? Saya nggak kuat. Apa ya? Saya bilang begini sama anak saya, enggak, Mama nggak mau. Kamu masih punya masa depan panjang. Kalau Mama sih enggak. Saya bilang enggak, Mama maunya mati duluan, karena kamu masih punya masa depan yang panjang. Enggak, pokoknya Sarah maunya duluan. Enggak, nanti Mama berdoa sama Tuhan Yesus, Mama maunya duluan. Saya bilang begitu, jadi kita ayel-ayelan gitu. Aduh, saya gak kuat, maaf ya. Aduh, kalau menurut saya itu anak itu, benar-benar anak itu pemberi semangat buat orang tua. Kematian Ade Sara tak hanya mendulang duka sang ibu. Penyanyi Maria Kalista yang juga teman sekampus mendiang tak kuasa menyembunyikan kesedihan. Maria berharap pelaku pembunuhan Ade Sara diganjar hukuman seberat-beratnya. Seperti inilah kronologi kejadian sadis yang menyebabkan nyawa Ade melayang yang kasusnya kemarin dilimpahkan dari Polresta Bekasi Kota ke Polda Metro Jaya. Perkembangan terakhir kasus pembunuhan terhadap korban atas nama Sarah dengan pelaku Hafidz dan Ashifa. Hari ini berkas perkaranya dilimpahkan dari Polres Metro Bekasi ke Subdit Jatandras Krim Polda Metro Jaya. Tadi jam 15 berkas perkara dan tersangka beserta barang bukti sudah diterima oleh Krim Polda Metro Jaya dan proses selanjutnya ditangani oleh Subdit Jatandras Polda Metro Jaya. Ini mobil tersangka yang dipakai membawa korban. Pertama kali dia datang untuk Siva, tersangka A itu duduknya di paling ujung. Untuk korban ada di tengah. Selanjutnya setelah sudah masuk, mobil ditutup, untuk tersangka H tetap posisinya ada di depan. Diadakan pemukulan yang ada di depan. Selanjutnya dari tersangka H, Hafidz, itu menyetrum perutnya pertama kali, mengakibatkan dia kejang-kejang karena pada saat disetrum itu sampai 3 kali. Untuk korannya, sisa koran untuk menyumpal dari untuk menyumpal korban masih utuh ya. Ini udah separuh, tinggal sedikit nih di tengahnya untuk menyumpal mulut. Sampai-sampai untuk yang tersangka A itu mencekik pakai tali tas tersangka tersendiri, tapi ternyata memang belum meninggal juga. Setelah itu baru disetrum kembali. Akhirnya setelah tersumpal banyak dan ditelan, diikat, disitulah mengakibatkan kematian. Sarah ini kan sama-sama aku di Universitas Bunda Mulia Jakarta Utara. Nah, cumannya Sarah ini jurusan psikologi, kalau aku komunikasi. Cuman memang kita satu angkatan. Kalau kita sih maunya yang dihukum yang sampai orang mati, ya sampai mati lagi lah. Hati Ibunda mendiang Ade Sara memang dirajam pilu kehilangan sang buah hati. Apalagi Ade adalah anak tunggal.
Namun kendati hatinya dibakar amarah, Ibunda Ade Sara mampu menguasai diri. Ia memaafkan pembunuh anak tunggalnya dan bahkan berencana untuk menjenguknya di tahanan. Entah terbuat dari apa hati wanita ini, ia berencana membuatkan burger untuk mantan kekasih anaknya itu. Sih rencananya kalau nggak Sabtu ya Minggu. Saya pengen nanya gini, kenapa sih sampai dia berbuat seperti itu sama anak saya? Saya itu malah rencananya pengen buatin dia burger. Ini rencana saya sih, saya juga nggak tahu nentengnya nanti gimana. Soalnya waktu pacaran dulu anak saya tuh waktu mama bikinin burger dong buat Apit gitu. Nah, terus saya siapin itu ya, terus dia yang ngerjain tuh anak saya tuh. Terus dia bilang ini nih bikinan gua, terus Apit seneng banget gitu. Saya pengen sebetulnya ini sih apa rencana saya aja, cuman saya juga nggak tahu ya bisa kelaksana soalnya kan tentengannya banyak ceritanya. Maksud saya mau saya bikinin anget-anget tapi nggak tahu nih tentengannya kan banyak ceritanya. Kontras dengan duka dan kesedihan yang menggulung hati Ibunda mendiang Ade Sara, kemarin Ayu Dewi menggelar ulang tahun pertama putrinya Akila Dewi Humairo. Seperti apa heboh dan repotnya Ayu menyiapkan hajat tersebut? Benarkah ia merayakan ulang tahun buah hatinya dalam balutan bahagia bercampur sedih karena ibu mertuanya sedang sakit? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Bertolak belakang dengan kisah Ibunda Ade Sara, Ayu Dewi bersukacita rayakan tambah usia sang buah hati. Berlangsung sederhana, Ayu mengundang anak yatim untuk berbagi kebahagiaan. Lantas seperti apa heboh dan repotnya Ayu saat mempersiapkan ulang tahun sang anak? Benarkah kebahagiaan Ayu bercampur kesedihan lantaran sang mertua sedang sakit?